Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan sidang skripsi online ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Pascamarto Hasugian MKOM yang mana telah membimbing saya dari tahap awal hingga ke tahap ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Rikles Ari Wisanto Sianturi MKOM dan Ibu Mahdalena Simanjorang MKOM. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Novianti, NIM 170211165, dengan judul penelitian yaitu implementasi algoritma Rouset untuk memprediksi jumlah pendaftar siswa baru pada SMK swasta Sinar Harapan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah latar belakang, di mana ini melandasi judul saya, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Swasta Sinar Harapan, di mana jumlah pendaftaran siswa baru di SMK Swasta Sinar Harapan ini setiap tahunnya tidak stabil. Dan pada tahun 2020, pendaftaran siswa baru mengalami peningkatan. Namun fasilitas dan kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh pihak sekolah kurang mencukupi dan memadai, sehingga siswa baru merasa tidak puas dengan sarana maupun kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di sekolah. Serta banyaknya daya saing sekolah swasta di Kecamatan Beringin. Dengan hal ini pihak sekolah mengalami kesulitan memprediksi berapa banyak jumlah pendaftar siswa baru di tahun yang akan mendatang, serta pihak sekolah dapat mempersiapkan kegiatan ekstrakurikuler seperti pelatihan bahasa Inggris ataupun komputer dan fasilitas terbaik untuk siswa baru seperti kursi, meja, ruang kelas, dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkannya sebuah sistem yang bisa menggali data serta membantu dalam memprediksi jumlah pendaftar siswa baru dengan menggunakan teknik data mining, dan metode yang digunakan yaitu metode Rouset. Kemudian kita akan membahas rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan data-data pada masa lampau dalam memprediksi. Yang kedua, bagaimana kita dapat menerapkan algoritma Rouset ini dalam memprediksi jumlah pendaftar siswa baru pada SMK Swasta Sinar Harapan. Yang ketiga, bagaimana dapat merancang aplikasi algoritma Rouset dalam memprediksi jumlah pendaftar siswa baru. Yang keempat, bagaimanakah mengimplementasikan aplikasi algoritma Rouset dalam memprediksi jumlah pendaftar siswa baru. Kemudian kita akan membahas batasan masalah. Terdapat 4. Yang pertama, sampel data yang diambil hanya dari pendaftaran tahun 2018 sampai 2020. Yang kedua, bahasa pemrograman yang digunakan adalah pemrograman PHP. Lalu database yang akan digunakan adalah MySQL. Kemudian aplikasi yang dibangun hanya diterapkan pada SMK Swasta Sinar Harapan. Kemudian kita akan membahas tujuan masalah. Untuk menerapkan data-data pada masa lampau dalam memprediksi, untuk menerapkan algoritma Rouset dalam memprediksi jumlah pendaftar siswa baru SMK Swasta Sinar Harapan. Kemudian untuk merancang aplikasi algoritma Rouset dalam memprediksi jumlah pendaftar siswa baru. Kemudian untuk mengimplementasikan aplikasi algoritma Rouset dalam memprediksi jumlah pendaftar siswa baru. Kemudian kita akan membahas manfaat masalah dalam membantu pihak sekolah untuk memprediksi jumlah pendaftar siswa baru pada tahun yang akan datang. Dapat mempermudah pihak sekolah untuk mempersiapkan dan dengan memberikan fasilitas terbaik bagi pendaftar siswa baru. Dapat membantu pihak sekolah untuk menentukan kebijakan yang akan diambil serta meningkatkan mutu pendidikan dengan visi dan misi SMK Swasta Sinar Harapan. Nah, kemudian kita akan membahas metode penelitian. Kerangka kerja ialah tahapan yang dapat diambil dalam proses pemecahan masalah yang hendak dibahas. Berikut ini adalah tahapan kerangka kerja penelitian. Yang pertama ada analisa masalah, kemudian kita mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ada 2, yaitu literatur dan wawancara. Kemudian implementasi data mining ada 5 tahapan. Yang pertama selection, processing, transformation, algoritma Rouset, dan interpretation. Kemudian bagaimana kita merancang sistem, lalu setelah merancang sistem kita melakukan pengujian sistem dan implementasi sistem. Nah, kita akan membahas implementasi sistem. Pada bagian ini kita membahas tahapan untuk menjalankan sistem
dalam bentuk hasil capture sistem yang sedang dijalankan. Yang pertama ada menu login. Berikut tampilan menu loginnya. Setelah kita login, kemudian akan masuk ke menu utama. Di menu utama ini dapat visi dan misi, tempat suasana harapan. Kemudian kita masuk ke menu jurusan. Dalam menu jurusan ini, data jurusan kita dapat menginput, dapat menghapus, serta mengubah data jurusan. Kemudian ada data wilayah. Dalam data wilayah ini kita dapat juga menghapus, menginput, serta mengubah. Dalam proses ini dapat 2 kali proses, yaitu ada proses jurusan dan wilayah. Nah, kita akan membahas proses jurusan. Dalam proses jurusan ini terdapat 7 tahapan. Yang pertama ada informasi sistem, lalu education system, equivalency class, discernibility matrix, matrix modul D, proses reduction, dan hasil generate rules atau knowledge. Nah, yang kedua ini kita akan membahas proses wilayah. Yang pertama ada information system, kedua education system, yang ketiga equivalence class dan discernibility matrix modul D, proses reduction, dan kemudian ada hasil generate rules atau knowledge. Dan berikut tambah hasil laporan. Hasil laporan ini bisa dicetak atau di print. Kemudian kita akan membahas kesimpulan. Kesimpulannya yaitu untuk memprediksi jumlah pendaftar siswa baru dengan menggunakan data-data pada masa lampau dengan data siswa tahun 2018, 2019, serta 2020. Dari hasil penelitian di atas, dapat diterapkannya algoritma Rorschach dalam memprediksi jumlah pendaftar siswa baru dapat menghasilkan keputusan berupa generate rule atau knowledge. Dan sehingga aplikasi yang dirancang dapat diterapkan dengan menggunakan algoritma Rorschach, maka dapat diimplementasikannya dan memudahkan pihak sekolah dalam memprediksi jumlah siswa baru. Untuk sarannya, diharapkannya adanya pengembangan kembali untuk memprediksi jumlah pendaftar siswa baru dengan menggunakan algoritma lain sehingga ada perbandingan dengan algoritma Rorschach yang telah diteliti ini. Disarankannya untuk mengembangkan aplikasi ini dengan menggabungkan website sekolah dengan sistem yang telah dibuat. Pada penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan hosting sebagai tempat penyimpanan data agar lebih banyak data yang tersimpan. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.